Di video short itu ada yang namanya views dan ada yang namanya inject views. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan sedikit karena saya pernah menjelaskan secara detail di video yang ini ya. Nanti linknya saya sematkan di atas kalau kalian pengen melihat video lengkapnya. Ini saya jelaskan sedikit karena yang akan kita bahas di video ini adalah terkait dengan inject views, teman-teman. Nah, bedanya dari kedua hal ini apa, teman-teman? Views itu didapat dari ketika penonton men-scroll video short di beranda short. Video kita muncul ketika mereka melakukan scroll, tapi mereka tidak menonton video kita. Jadi dari beberapa video short yang mereka tonton, di dalamnya ada video short kita, tapi mereka nggak mampir atau men-skip video short milik kita. Jadi cuma di scroll, dilewati video kita, maka nanti hitungannya akan masuk ke dalam views. Sedangkan inject views adalah ketika penonton men-scroll video short dan menemukan video short kita, mereka stay menonton video short kita. Lagi asik-asik nonton video short, tiba-tiba muncul short kita dan mereka terhenti di video short kita menonton video kita, maka hitungannya akan jatuh di inject views. Makanya jumlah dari kedua hal ini cukup berbeda jauh, teman-teman. Jumlah dari views dan jumlah dari inject views sudah pasti banyak dari views, karena peluang video kita muncul dan di skip oleh penonton itu lebih besar dibandingkan peluang penonton melihat atau mampir ke video kita ketika mereka menemukan video kita di bagian dari proses scroll mereka. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman bedanya antara views dan inject views. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah bagaimana cara meningkatkan inject viewsnya, teman-teman, agar perbedaannya nggak terlalu jauh dengan jumlah dari analitik viewsnya. Jadi kalau kalian perhatikan jumlah views, kalian bisa cek di YouTube Studio kalian ya, di bagian konten lalu bagian short itu ada dua jenis, yaitu views dan inject views. Jumlah views pasti lebih banyak daripada inject views. Nah, di video ini kita akan berbagi bagaimana cara meningkatkan jumlah inject views agar perbedaannya nggak terlalu jauh. Sudah pasti akan berbeda, tapi bagaimana kita meminimalisir perbedaan itu agar tidak terlalu jauh di antara keduanya. Inti dari cara meningkatkan inject views adalah bagaimana kita bisa merayu penonton untuk menonton video kita dari peluang sepersekian detik ya teman-teman, karena proses scroll penonton itu cukup cepat. Bagaimana kita membuatnya agar penonton itu tertarik untuk menonton video kita lebih lama, teman-teman. Menariknya dengan umpan, kemudian memberikan informasi yang mereka bisa stay lama di video kita. Hal yang paling bisa dilakukan adalah memberikan hook, teman-teman. Hook ini harus kalian lakukan dengan cepat karena proses scroll penonton itu juga sangat cepat, teman-teman. Sepersekian detik. Paling tidak hook kalian harus bekerja sepersekian detik untuk membuat penonton stay di video kalian lalu menonton isi konten kalian. Hook yang dimaksud ini bisa berupa tampilan visual, berupa sampul yang kalian berikan di awal video, ataupun judulnya. Judul ini cukup nggak terlalu ngefek ya teman-teman, karena memang letak judul ini ada di bawah, sedangkan proses scroll penonton itu bisa sangat cepat. Mereka akan lebih tertarik dengan hook secara visual, teman-teman. Berikan sampul di bagian depan sepersekian detik yang memberikan hook agar penonton berhenti untuk melakukan scroll terhadap video short yang lainnya. Jadi hook ini adalah kunci utama ketika kalian harus menarik penonton, merayu penonton, menjebak penonton untuk melihat video kalian dengan hook visual di awal, kemudian memberikan penjelasan melalui video kalian di awal dalam durasi kurang lebih 3 detik yang kurang lebih menerangkan atau membuat penasaran
penonton untuk melihat tayangan kalian lebih lengkap. Tapi itu saja nggak cukup teman-teman. Ketika mereka sudah penasaran, tetapi video kalian bertele-tele, mereka juga pasti akan cabut tidak terlalu lama dan pasti akan meninggalkan video kalian untuk melihat video short yang lain teman-teman. Oleh karena itu, ketika kalian memiliki video short yang berdurasi cukup panjang, sekarang kan durasi video short itu sudah mencapai 3 menit ya teman-teman. Kalau kalian memiliki durasi yang cukup panjang, kalau bisa itu padatkan informasinya sehingga durasinya nggak terlalu panjang. Kalau memang informasinya cukup padat dan ternyata memang durasinya membutuhkan durasi yang panjang, berikan variasi di setiap menit atau di setiap beberapa detik yang akan merefresh penonton untuk menyegarkan mereka bahwa mereka itu masih perlu untuk melihat video kalian sampai akhir. Jadi usahakan jangan bertele-tele dalam membuat video short. Kemudian kalau memang diharuskan memiliki durasi yang panjang, berikan variasi di beberapa durasi video kalian sehingga penonton itu betah dan tidak merasa bosan dengan apa yang kalian sajikan teman-teman, sehingga bisa melihat semua isi konten di video short kalian. Apakah cukup sampai di situ saja? Tidak teman-teman, kita juga harus memberikan video yang lain, merekomendasikan video-video short yang lain di channel kita kepada penonton yang sudah terjerat dengan hook dan sudah stay lama di video kita. Caranya adalah dengan memberikan link. Biasanya kan di video short ada link di bagian bawah itu teman-teman. Kalian berikan link video short yang berkaitan dengan tema atau konten yang sedang mereka lihat teman-teman. Selipkan di situ untuk memberikan kesempatan kepada video lain di channel kalian untuk mendapatkan paling tidak views teman-teman, ataupun engage views ketika mereka berpindah dari video kalian yang satu ke video kalian yang lain. Usahakan kalian memberikan link yang terkait dengan apa yang sedang mereka tonton sekarang. Link ini berguna agar penonton berhenti men-scroll berpindah dari video kalian ke video orang lain. Jadi mereka tetap stay di channel kalian tetapi melihat video short kalian yang lain yang ada di channel kalian teman-teman. Dengan begitu ini seperti rantai ya teman-teman, ketika mereka tertarik dengan video kalian yang lain, mereka akan berpindah ke video yang lainnya. Tentu saja video kalian yang ada di satu channel ya, yang akan memberikan keuntungan views di video berikutnya. Kemudian jika mereka berpindah lagi, ini akan semacam memberi keuntungan berantai ya teman-teman, akan menciptakan views yang kalian dapat secara alami ketika kalian memberikan link di bawah video short kalian. Saya rasa YouTube cukup pintar sih memisahkan kedua hal ini ya teman-teman, antara views dan engage views. Ketika kalian melihat jumlah views yang banyak, pasti akan memberikan semangat buat kalian untuk membuat konten. Dan engage views ini memaksa konten kreator untuk membuat konten yang benar-benar berkualitas dan padat informasinya. Performanya juga dipaksakan dengan hook-hook yang bisa menarik penonton untuk melihat videonya, sehingga video kalian ini mendapatkan rekomendasi yang bagus di jangkauan YouTube, selalu direkomendasikan oleh algoritma YouTube. Kedua hal ini sama-sama menguntungkan pemilik channel, sama-sama menguntungkan konten kreator video short. Jadi langkah yang cukup cerdas kenapa kedua hal ini dipisahkan. Oke, itu tadi ya teman-teman, tips cara meningkatkan engage views. Tipsnya itu sangat mudah dilakukan, diterapkan, tapi kalian harus mempelajarinya teman-teman. Bagaimana cara membuat hook visual, membuat hook di sampul, di cover, lalu bagaimana cara membuat hook di awal video, di 3 detik pertama video sehingga mereka stay di video kalian, lalu bagaimana kalian menciptakan variasi di konten kalian yang memiliki durasi panjang sehingga penonton itu nggak bosen dan langsung meninggalkan video kalian. Ketiga,
bagaimana kalian menciptakan sebuah konten yang saling beraturan, saling terikat, saling memenuhi satu sama lain dengan menempatkan link kalian di situ secara berantai yang nantinya penonton itu lebih lama stay di channel kalian. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mulai saat ini manfaatkan kedua hal ini dengan baik sehingga kalian pasti akan mendapatkan keuntungan dari kedua hal ini.